Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin minal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rekan-rekan semua, pada siang ini kita akan belajar bareng. Ya, nanti kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh saya dan juga teman-teman dapat menerima materi yang sesuai di antara mata kuliah pada manajemen program siaran radio. Nah, mata kuliah ini memang penting bagi kita sebagai mahasiswa komunikasi melihat sejauh mana tentang dunia penyiaran itu bukan saja berkaitan dengan materi, tapi juga berkaitan dengan tata aturan, info-info bagaimana nanti kita melihat ke depan, ya, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh para pendengar terkait materi siaran. Karena materi siaran itu kan banyak ragamnya. Nah, ini salah satu fungsi manajemen adalah memilah, memilih mana yang harus diutamakan dan memilah mana yang menjadi penting dalam program siaran radio. Nah, manajemen program siaran radio ini berkaitan dengan lulusan komunikasi penyiaran Islam. Jadi nanti teman-teman minimal ada memahami tentang konsep penyiaran. Nah, teman-teman sudah tahu nama saya kan? Belum tahu? Kemudian nama saya Ovi Jamaludin, ya, Ovi Jamaludin itu pemberian beriman dari orang tua, dan itu ada beberapa kali perubahan. Sebelumnya apa, Pak? Sebelumnya ya nama saya itu Sampas, ya. Nggak tahu tahun berapa kira-kira itu ada perubahan, ya, menjadi Ovi Jamaludin. Karena apa itu, Pak? Karena ada perbedaan geografis gitu. Saya lahir dulu di kampung yang lumayan gersang, dinamakan Sambas itu kan. Orang-orang yang namanya Sambas sekarang itu teruji gitu. Kan ada tempat yang namanya Sambas. Jadi takut diorangkan. Jadi saya menjadi pemberani gitu. Berubahlah menjadi Ovi Jamaludin. Nah, kita kembali lagi ke mata kuliah ini. Saya manajemen program siaran radio, ya, nama Prodi Studi Komunikasi. Salah satu yang harus rekan-rekan benar-benar mantapkan itu ada profil lulusan. Salah satu profil lulusan kita itu menjadi praktisi penyiaran komunikasi penyiaran Islam. Ya, menjadi praktisi, karena kita tahu standar praktisi itu kan di atas praktek gitu. Karena praktek itu ada yang memang memahami keilmuan, ada praktek. Ahli praktek itu dia pandai dalam melakukan komunikasi, tapi belum tentu dia pandai dalam ilmu komunikasi. Kalau praktisi itu dia pandai dalam melakukan komunikasi, sekaligus dia juga mengetahui bagaimana jalannya komunikasi, dari mulai pengalaman, kemudian diserap menjadi diolah dalam memori, kemudian nanti berkembang dialihkan menjadi komunikator. Nah, itu salah satu. Jadi pertama, profil lulusan kita itu adalah menjadi praktisi komunikasi. Nah, itu pertama kita harus memahami profil lulusan. Jadi teman-teman kalau nanti melihat sejauh mana pendidikan itu bagus, lihat profil lulusannya. Jadi kita nanti akan cetak seperti apa. Pertama kita praktisi komunikasi. Kalau berkaitan nanti kan ada dalam profil lulusan itu yang kita kenal ada kitabah, ada kitobah, dan ada
Nah itu sekarang itu hanya secara garis besar. Memang kita difokuskan pada hal itu. Antara Kitawah dan Kitobah itu dua skill nanti akan digabungkan pada media media website, media digital. Misalkan kita paham tentang orasi, paham tentang ceramah bahkan nanti, tapi ketika dihadapkan dengan iklan media digital itu menjadi tantangan tersendiri. Banyak ya kita sekarang misalkan paham di bidang kitabah, penulisan artikel, penulisan majalah, penulisan di koran gitu, atau penulisan dalam karya buku atau yang lainnya. Tapi mengkombinasikan dengan iklan itu juga agak kesusahan. Maka pertama profil lulusan kita itu adalah apa tadi? Praktisi komunikasi. Yang kedua, profil lulusan kita itu akan menjadi asisten peneliti daripada komunikasi penyiaran di Islam. Jadi nanti teman-teman sebenarnya sudah diharuskan dari semester 4 kemarin ya, dari semester 4 itu untuk memulai meneliti. Nanti harusnya dosen pembimbing akademik itu mempunyai luaran karya ilmiah baik jurnal maupun artikel dengan mahasiswanya. Makanya kenapa sekarang skripsi mulai mulai dijadikan pertimbangan menjadi karya tulis akhir itu karena yang jadi intinya itu bukan skripsinya tapi karya ilmiahnya, penelitiannya gitu kan. Penelitian banyak berbobot skripsi itu banyak sampai 100 halaman, 200 halaman, tapi itu tidak mampu merubah pemikiran hanya sebagai hasil karya yang disimpan di perpus. Kan itu juga bukan tidak ada faidah bagi mahasiswa mungkin ya mendapat ijazah, tapi hasil karya yang dinikmati oleh banyak masyarakat kan belum tentu. Tapi berbeda dengan jurnal itu, malahan banyak sekarang itu para ilmuwan itu mereka melihat mengharuskan mahasiswa itu mencari referensi bukan dari buku tapi dari jurnal, karena jurnal itu hasil karya ilmiah terbarukan setiap 6 bulan 1 kali. Cabang keilmuan yang dulu ada teman-teman terbaru ya, 6 bulan 1 kali. Berbeda dengan buku. Buku itu kan dari mulai dicetak sampai sekarang ada enggak temuan terbarunya, pembaruannya dalam buku misalkan? Tidak ada ya. Nah itu. Praktisi komunikasi penyiaran Islam. Dan yang kedua CPL ya. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya adalah mahasiswa memahami komunikasi dan penyiaran Islam. Itu agar mempermudah bagaimana ke depannya. Nah, itu ya. Lulusan yang berkemudian baik. Pertama, profil lulusan praktisi komunikasi dan penyiaran Islam. Lulusan yang berkemudian baik, berpengetahuan, melaksanakan sebagai praktisi komunikasi dan penyiaran Islam dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Nah, ini salah satu memang banyak indikator yang mempengaruhi pengetahuan kita. Kita dikatakan sebagai lulusan STID itu kan bukan hanya paham di bidang keilmuan, tapi paham di bidang keagamaan. Apakah lebih dalamnya paham dalam bidang yang lain? Kemudian capaian pembelajaran lulusan memahami komunikasi dan mahasiswa dapat memahaminya minimal macam-macam komunikasi dan bentuk-bentuk penyiaran. Nah, ini ada kombinasi karena dalam sistem siaran itu bukan hanya saja paham tentang teori, tapi ada perpaduan dari dua keilmuan, satu ilmu komunikasi, satu lagi ilmu digital. Jadi mampu mengkomunikasikan itu. CPMK mahasiswa dapat memahami CPMK
itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setiap dosen itu sebenarnya harus memaparkan tentang MK. Mata kuliah ini hasilnya nanti akan seperti apa. Jadi agar nanti pembahasannya tidak terlalu menjauh atau apa. Mahasiswa dapat memahami komunikasi publik, komunikasi massa. Mahasiswa dapat menjelaskan penyiaran radio. Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen program siaran radio. Nah ini pertama komunikasi publik dan komunikasi massa. Memang antara komunikasi publik dan komunikasi massa ini ada dua nama yang hampir sama tapi tujuannya berbeda. Kalau komunikasi massa itu lebih pendekatan pada kebutuhan media, sedangkan komunikasi publik itu dihubungkan dengan halayak yang bersifat umum, tidak terletak pada objek medianya, tapi misalkan ada suatu wadah tempat yang dapat mengumpulkan orang, maka di situ ketika ada proses komunikasi dengan halayak ramai itu disebut komunikasi publik. Nah, apa nanti kita akan membahas topik bahasan kita itu pertama ruang lingkup radio ya, dari mulai pengertian, sejarah tujuan dan fungsi kegunaannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita akan membahas tentang undang-undang dan hukum keradian seperti apa. Misalkan karena radio itu, karena media penyiaran itu baik televisi maupun radio itu punya lahan masing-masing, punya masing-masing. Radio punya lahannya, televisi juga punya lahannya. Antara radio A dengan radio B itu masing-masing punya jangka wilayah sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, selanjutnya perkembangan radio dulu dan sekarang, ya, masa yang akan datang, siaran radio dari masa ke masa. Nah ini siaran radio dari masa ke masa itu kita akan menganalisis tentang model gaya dari radio yang satu dengan radio yang lain, atau dari radio yang satu itu dulu seperti apa, sekarang bagaimana, pertengahannya bagaimana. Ini program-program radio perbandingan antar waktu. Nah itu selain kita memahami penyiaran, kita juga memahami tentang siaran yang ada di dalam radio itu, kita juga akan menganalisis tentang program-program radio, ya, perbandingan antar waktu. Program misalkan program radio Sira 165 FM itu dahulu seperti apa, pas dulu dikembangkan. Kemudian dia mengalami perpindahan dari waktu, misalkan kalau dulu tahun 2000-an atau tahun 2004, kemudian tahun 2011 seperti apa, sampai sekarang bagaimana. Nah, teori manajemen dan teori manajemen pada aspek yang lain. Kita akan bahas pertama mengenai dampak manajemen program siaran radio pada radio, dampak manajemen program siaran pada pengguna, dan juga manajemen program siaran radio dakwah. Nah, ruang lingkup radio. Ruang lingkup radio ini pertama tentang hakikat radio itu seperti apa. Seperti kita ketahui bahwa hakikat radio itu adalah media informasi yang sifatnya khusus, Khusus ini memang dalam punya gambaran yang multi terjemahan. Khusus ini bisa memang karena khusus lokasinya, yang kedua karena khusus pendengarnya, yang ketiga karena khusus sasarannya. Misalkan antara si A dengan yang B itu sama-sama mendengarkan radio, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Nah itu sifat kekhususannya. Jadi masing-masing punya keinginan. Yang kedua khusus karena wilayahnya. Radio itu sekarang bisa menjangkau sampai pelosok-pelosok yang tidak bisa dijangkau oleh dunia pertelevisian. Jadi hakikat radio itu adalah media informasi yang punya karakter khusus, yang sifatnya objektif, hanya memberikan sifat. Yang kedua sejarah radio. Sejarah radio memang di awal tahun 18 adanya proses
pengetahuan dari abad 18 itu ya menemukan satu tempat atau satu keadaan di mana dia ingin memberikan informasi kepada halayak yang banyak. Kalau kita dengarkan memang tidak jauh berbeda sekarang seperti kita mendengarkan dua buah kotak dengan perantara benang, sehingga orang yang di sebelahnya itu dapat mendengarkan. Nah itu awal mula ditemukan radio. Kemudian radio muncul kembali ke sini disempurnakan oleh Giorgio Marconi. Dia itu kira-kira dapat mengirimkan informasi dari radio itu dalam jarak 1 kilometer, jadi tidak jauh, tidak terlalu jauh, besar sekali peralatan radio itu. Kemudian tujuan radio itu pertama adalah edukatif, informatif, mengembangkan informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang kedua adalah edukatif, memberikan pendidikan, mencerdaskan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu media informasi, media hiburan, yang keempat media penerjemah. Manfaat radio tentu dapat kita rasakan sampai sekarang karena dengan adanya radio ya dimanapun wilayah seperti apapun jauhnya itu dapat menerima informasi yang benar. Nah ini kira-kira seperti ini dulu gambaran energi radio. Ya, ini sejarah di dunia, ya di dunia memang ada perbedaan. Kalau di Eropa, ya Amerika, sebagian di Jepang, Malaysia dan Kanada, Amerika. Nanti ada di bagian di Indonesia. Kalau di Indonesia kita menunjukkan bahwa perkembangan radio itu dimulai tahun 20 sampai 40 ribu itu radio dijadikan alat sebagai bukan sebagai media informatif tapi sebagai alat perjuangan. Bahkan begini, radio itu kan banyak dimanfaatkan oleh para bukan hanya penjajah juga, tapi oleh para pahlawan yang ingin lepas dari para penjajah. Jadi sebenarnya radio itu alat yang dapat dimanfaatkan dan dapat sesuai kebutuhan masing-masing. Baru pada tahun 50 radio itu menjadi dunia komersialisasi, menjadi alat propaganda pemerintahan. Nah, nanti ada kuis sebenarnya ya, tapi kalau bisa coba sekarang ada yang ini scan kalau bisa masuk juga. Coba dari arah sana ada yang bisa. Ini nanti ada kuis. Apa itu Pak? Kuis. Dari Google. Ya, dari Google kan itu ada yang bagian gambar. Apa itu? Ya. Scan di bagian gambar itu sudah otomatis. Simpulan bahwa ruang lingkup radio adalah informatif. Sejarah radio dimulai dari 18 sampai sekarang tidak jauh. Tujuan radio kolaboratif, informatif, kreatif, kolaboratif. Manfaat radio sebagai hiburan, teman di kalangan informasi. Nah, nanti materi selanjutnya adalah tentang undang-undang dan hukum keradioan. Sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Silakan, mudah-mudahan mereka memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.